Hasto juga menyerang Presiden Jokowi dengan pasal Presiden Jokowi menghilangkan Partai Persatuan Pembangunan alias P3. Memang bisa seorang presiden bisa menghancurkan P3 agar tidak bisa lolos parlemen? Ya, agar tidak bisa lolos parlemen maksud saya. Dan inilah Hasto Kristianto. Tetapi mungkin Pak Jokowi nanti akan tercatat sebagai seorang presiden yang memiliki legasi menghilangkan Partai Ka'bah dalam sejarah Republik ini. Padahal Partai Ka'bah memiliki peran yang... Emang agak lucu ya guys si Hasto ini ya. Dari kemarin kerjanya cuma menyerang Jokowi dan pemerintahan Jokowi. Sekarang Hasto mengeluarkan statement tentang Partai Ka'bah atau P3 yang tidak lolos parlemen, yang dalam satu-satunya dalam sejarah Indonesia tidak lolos parlemen. Partai Ka'bah udah puluhan tahun sejak era Soeharto berdiri ya. Partai Ka'bah selalu dalam masuk parlemen. Nah, tahun 2024 ini dalam sejarah pertama Indonesia, Partai Ka'bah atau P3 tidak lolos parlemen. Dan Hasto menyalahkan Jokowi seolah-olah Jokowi lah penyebab Partai Ka'bah itu tidak lolos parlemen. Jadi lucu, sebenarnya kenapa Partai Ka'bah tidak lolos parlemen? Itu karena Partai Ka'bah atau Partai P3 salah berteman. Ya. Jadi P3 salah koalisi, mendukung paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud. Sedangkan PDIP sendiri menyerang habis-habisan Jokowi. Bayangkan, Partai P3 tidak pernah menyerang Jokowi, tapi akibat blunder dari PDIP sendiri, terutama dari Hasto sendiri, itulah yang membuat Partai P3 tidak lolos ambang batas parlemen. Kenapa? Karena semua orang sekarang tidak suka dengan paslon 03. Jadi berimbas ke P3 yang dulunya 4%, tahun 2019 kalau salah 4 lebih persen. Sekarang habis hilang suaranya. Ya karena apa? Ya saya katakan tadi salah berteman. Ya. Jadi jangan Hasto nyalakan Jokowi terus. Kamu juga dalam posisi yang di ujung tanduk. Kamu di televisi menyebarkan kata-kata yang tidak baik atau hoax. Kemudian kamu menyarankan ini di Dewan Pers saja. Nah, itu kan kamu kan bukan jurnalistik, kamu kan bukan jurnalis. Kenapa harus di Dewan Pers? Kamu kan sekjen PDIP gitu loh. Kemudian juga kasus lagi Harun Masiku. Karena pada waktu itu posisi kamu sebagai sekjen yang melakukan pergantian antara waktu meminta KPU untuk mengganti yang lain, kemudian menaikkan si Harun Masiku. Nah sekarang Harun Masikunya hilang, entah kemana, kita nggak tahu kemana, entah sudah mati kah, sudah dihilangkan kah, atau di manakah kita nggak tahu. Tapi yang pasti jangan sedikit-sedikit menyalahkan Pak Jokowi, karena kekalahan PDIP di tangannya Hasto. Hasto lah yang membuat PDIP hancur, Hasto lah yang membuat PDIP rusak. Karena kata-kata Hasto yang terus menyerang Jokowi. Ingat, 80% masyarakat Indonesia mencintai Jokowi. Ketika kamu menyerang Jokowi, masyarakat Indonesia tidak akan pernah memilih PDIP. Ini terbukti di Solo, di Jawa Tengah, di Bali kan terbukti. Gitu loh. Jadi Hasto, semakin kamu banyak blunder, semakin anjloklah partai PDIP ini. Jadi PDIP ini sekarang ketika dia di luar pemerintahan, dia menjadi wong cilik, peduli wong cilik. Tapi ketika dia masuk dalam pemerintahan, dia lupa dengan wong cilik. Jadi sebaiknya PDIP udahlah di luar pemerintahan aja deh, gak usah masuk. Hasto lagi, udah Ya sebenarnya suatu kritik yang terbesar yang diberikan kepada pemerintahan Pak Jokowi adalah ketika segala sesuatunya. Itulah Hasto Kristianto yang begitu sangat menyerang Presiden Joko Widodo, di mana Presiden Joko Widodo sebagai penyebab hancurnya P3 dan PDIP. Namun demikian, masyarakat sudah sangat begitu cerdas dan justru Hasto lah yang bisa jadi adalah penghancur P3 dan juga PDIP, di mana 80% rakyat Indonesia masih cinta dan suka kepada Presiden Joko Widodo, maka otomatis begitu menyerang Presiden Jokowi yang kepuasan
kepuasannya mencapai 80%, maka rakyat tidak suka kepada partai-partai yang menyerang Presiden Joko Widodo. Mantap. Kenapa tidak di reshuffle sih? Ada yang bilang gitu kan? Iya, benar. Dan memberikan kesempatan kepada calon-calon menterinya Pak Prabowo Betul. untuk diuji coba. Ya, betul, Gimana betul. menurut Pak? Ya itu yang saya sampaikan dalam beberapa kesempatan ya. Ya sebetulnya kalau mau konsisten betul mereka-mereka yang agendanya perubahan atau beda pilihan dengan Pak Jokowi harusnya memang sudah menarik menteri-menterinya dari kabinet partai-partai itu dari bahkan semenjak Pilpres. Tapi ya kita maklumin aja lah. Tetapi kan setelah Pilpresnya selesai, partai politik ini kan sebetulnya sudah punya pilihan dan sudah kelihatan pilihannya. Dia mau bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran atau berada di luar pemerintahan. Bagi mereka yang mau bergabung di pemerintahan tentu ya kita terima, kita maklumi. Kalau menteri-menterinya masih ada, misalnya katakan Nasdem atau PKB. Karena notabene kan mereka akan bersama ke depan. Tetapi bagi partai-partai yang jelas-jelas orientasinya atau arahnya itu berada di luar pemerintahan seperti PDI Perjuangan, hemat saya ya langsung saja tarik menterinya, nggak usah di reshuffle. Kan pergantian menteri ini bisa dengan dua cara, Pak Helmi. Pertama, partai politiknya yang menarik menteri tersebut, sehingga jabatan itu kosong dan akan diisi oleh partai politik lainnya atau profesional yang ditunjuk oleh Pak Jokowi, atau kemudian di reshuffle. Gitu. Nah, kalau kita lihat PDI Perjuangan yang kemarin melakukan rakernas, itu kan sudah jelas-jelas posisinya itu kan tidak bergabung, arahnya tidak akan bergabung dengan pemerintahan. Walaupun Bu Mega masih menggunakan kata gue mainin dulu begitu. Tetapi menurut saya gue mainin dulu itu justru yang berbahaya karena sebetulnya kan ini nak ngotai kan kalau kata orang Palembang kan sengaja tetap di pemerintahan tapi nanti akan oposisi. Itu. Nah, menurut saya ini nggak konsisten sebetulnya PDI Perjuangan. Nggak konsisten ya Mega. Kan PDI Perjuangan dalam Rakernas, Bu Mega, Mas Hasto misalnya mengatakan bahwa pemerintahan sekarang ini adalah kegelapan demokrasi, adalah manipulasi, adalah pelanggaran TSM, anomali demokrasi dan seterusnya. Ya kalau memang rezim atau penguasa atau pemerintah sekarang ini atau Pak Jokowi dianggap pangeran kegelapan istilah saya ya, pangeran kegelapan gitu. Ya Anda jangan bergabung dengan pangeran kegelapan. Kalau betul-betul Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti menang dan seterusnya, ya Anda tarik menteri-menterinya gitu. Kalau kita bicara masa lalu misalnya, kan ya disebut juga misalnya oleh Mas Hasto atau ya ketika Bu Mega berbicara pun seolah-olah sekarang ini kembali kepada masa Orde Baru kan begitu. Nah kalau misalnya Ibu Mega, PDI Perjuangan, menteri-menterinya tetap ada di bawah Pak Jokowi dan Pak Jokowi itu dianggap sebagai Soeharto baru, bayangkanlah bahwa pada zaman Pak Harto dulu tahun 90-an itu PDI Perjuangan dan Bu Mega menjadi bagian dari pemerintahan Pak Harto. Iya begitu kan? Itu yang terjadi sekarang ini kan? Kalau kita pakai analogi masa Orde Baru, maka PDI, Ibu Mega, ya, yang katanya itu antitesanya Pak Harto, itu bergabung dalam pemerintahan. Masih dalam kabinet ya. Ada menteri-menterinya di kabinet Pak Harto. Ya itu pendapat M. Kodari, memang betul analisanya, memang betul bahwa Ibu Mega memang tidak konsisten. Kalau toh misalnya Megawati begitu sangat mengatakan ingin menjadi oposisi, ya tidak mau di dalam pemerintahan, harusnya konsisten tarik menteri-menterinya, bukan malah ya membuat repot atau ngerecoi gitu ya istilahnya di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Memang Ibu Megawati tidak konsisten dan dia mengatakan tak main ke dulu begitu kata Ibu Megawati. Dan inilah pidato Megawati Soekarno Putri yang menyamakan Presiden Jokowi dengan Orde Baru. Padahal menteri-menterinya dia dari PDIP, ya kan? Sedangkan PDIP masih mendukung Presiden Jokowi di mana menteri-menterinya belum ditarik. Ya, memang tidak konsisten ya Megawati Soekarno Putri. Dan ini adalah pidatonya. Guys, Megawati Soekarno Putri pidato berapi-api di depan relawan Ganjar Mahfud soal pemerintah Jokowi. Kata doi, penguasa saat ini justru terkesan meniru Presiden kedua Soeharto alias zaman Orde Baru. Lah, kan sekarang memang partai ibu yang berkuasa sejak 2014. Mau tahu gimana? Gini nih guys pidatonya. Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa
seperti waktu zaman Orde Baru. Berani tidak? Berani tidak? Berani tidak? Merdeka! Merdeka! Serem ya, tapi kayak anak kecil pas bonekanya diambil ngambek kemana-mana. Sebagai presiden kelima RI, Bu Mega katanya merasa tak dihargai guys. Gimana gak ngambek, internal partai aja berpolemik. Hingga mantan kadernya justru nyalonin jadi wapresnya Bapak Gemoy. Ya, tapi kan salah ibu sendiri bilang gini. Pak Jokowi gue udah ngono loh, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Duh, gimana Pak Jokowi kagak murka dibilang kasihan. Pak Jokowi tuh kalau late game emang kuat banget sih powernya. Dah lah kalau kata jubir TKN Prabowo Gibran dari PBB, Solihin, pure. Istighfar Bu Mega, kata Solihin, kan sekarang partai ibu yang berkuasa. Jadi gitu guys, garis besarnya. Menurut kawan inilah bakal kayak gimana ya kelanjutan. Itulah pendapat daripada warga masyarakat yang memang betul bahwa Megawati tidak konsisten. Iya, dia mengatakan orde baru pemerintahan Jokowi, tetapi dia masih di dalamnya. Dan bagaimana Pak Jokowi tidak marah ketika direndahkan, disepelekan ya. Pak Jokowi itu ngono loh. Kalau ndak ada PDIP, kasihan deh lu. Sekarang siapa yang kasihan? Ya, Megawati dan PDIP sekarang kasihan. Dikarenakan yang akan memimpin negara ini adalah ya Prabowo dan Gibran, itu adalah endorse-nya dari Presiden Joko Widodo. Lalu bagaimana tanggapan Presiden Joko Widodo terkait dengan ya ucapan Megawati yang mengatakan Joko Widodo dituduh sebagai orde baru? Dan ini adalah jawabannya. Saya tidak ingin memberi tanggapan. Terima kasih Bu. Ya, Megawati tidak mau